Diperkirakan kami usahakan nanti akan sampai di sini hari Jumat. Seperti hari kemarin, hari Jumat pagi kami sampai, tetap kami doa dan puasa. Puji Tuhan saudara, dalam perjalanan kami ada berbagai hal yang kami temui, dan berat badan ini juga walaupun capek bertambah. Karena gembala-gembala di sana mereka tahu seperti saya suka lemang yang gosong. Coba kalau saya suka lemang yang gosong, coba dimasak satu, ini dimasak sebanyak-banyaknya. Gembala Ebenezer suka lemang yang gosong. Dan mereka suka ikan tongkol, itu terus. Seperti mereka suka ikan lajang. Ikan lajang, masa ikan lajang di sini, di rumah sudah ikan lajang, gue bilang. Di sini lagi ikan lajang. Tapi ada sukacita yang luar biasa, ada cerita teman pimpin pujian, dengar pimpin pujian. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bernyanyi kosong-kosong. Lagu apa kosong-kosong? Kosong-kosong, kita tunggu lagu kosong-kosong itu apa? Sekalinya, ku tak membawa apapun, datang tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. Tetapi saudara, pemimpin pujian yang handal itu gimana ya, pemimpin pujian yang handal? Bagi saya pemimpin pujian yang handal itu ibaratnya kalau musiknya juga tidak sesuai dengan latihan, tetap tenang. Kalau sudah pemimpin pujian tidak sesuai musik, jangan katakan lanjut aja ya kan, lanjut seolah-olah gak ada masalah. Seolah gak masalah. Begitu juga pengkhotbah yang handal itu, walaupun catatan khotbah tinggal entah kemana, hilang pusuk ya, tetap bisa khotbah gitu kan. Jangan katakan khotbah di sini, maaf teman-teman, catatan khotbah saya hilang, gak tahu mau khotbah apa sekarang, gak akan ada yang dengar. Gak akan ada yang dengar. Jadi pengkhotbah itu harus siap. Pemimpin puji-pujian itu juga harus bisa tenang, walaupun suasana musik dengan ketukan-ketukan dengan yang dilatih tidak seirama lagi, ada perubahan, tetap bisa mengendalikan suasana. Amin saudara. Jadi banyak hal. Jadi saudaraku yang kekasih, apalagi banyak juga masalah-masalah dalam pelayanan ini, masalah dengan jemaat, masalah dengan masyarakat. Ada kalanya gereja kita sudah mau diambil alih segala macam, yang turun adalah pengurus daerah. Jadi puji Tuhan yang tentunya kami sehat-sehat oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan. Amin. Saudaraku, dan kita juga tetap udah berapa minggu kita membicarakan kasih Tuhan ya. Ingat kasih Tuhan itu luar biasa. Kalau bukan karena kita ini kan bukan cuma napas, bukan cuma harta, bukan cuma kita dapat anak, bukan kita cuma anak kita sudah punya pekerjaan, sudah PNS semua, bukan cuma itu tambahan itu saudara. Yang kita pikirkan itu kasih Tuhan yang luar biasa, yang tidak kepalang tangguh, sampai dikatakan kasih yang gila-gilaan. Amin saudara. Walaupun kasih Tuhan itu ibaratnya begini, dia tidak mengharapkan apa dari orang yang dikasihinya, tetapi dia selalu memberikan kepada orang yang dikasihinya. Semulai lagi dari Efesus 3 ayat 14. Efesus 3, jemaat yang di rumah coba ikut ya, jemaat yang di rumah, kami sangat senang dengan setia juga ikut secara langsung ini. Ayat 14 sampai 17. Kita baca sama-sama sampai 18 sampai 21 lah ya. Saya baca ayat yang genap, sidang jemaat baca ayat yang ganjil. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. 15. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. 17. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. 19. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih,
bagian ini merupakan rangkaian doa Rasul Paulus bagi orang-orang percaya di Efesus. Apa yang menjadi doanya? Doanya itu dengar di sini ya kan. Doanya itu bukan supaya jemaat itu diberkati, bukan supaya jemaat itu semakin banyak, semakin kuat, bukan didoakan supaya jemaat itu semakin kaya dan yang sakit untuk sembuh, tetapi isi doanya, saudara, sampai dia berkata, aku sujud kepada Allah, aku berdoa sampai 3 kali dia katakan hal seperti itu, sujud, bersimpuh kepada Allah. Rasul Paulus tidak pernah berdoa waktu dia di penjara supaya aku dilepaskan dari penjara ini Tuhan, supaya aku lepas dari, supaya aku bebas. Tidak pernah Rasul Paulus berdoa memohon bersujud kepada Tuhan. Tetapi saudara, doanya sampai dia memohon sujud, minta hikmat kepada Tuhan, berdoa dan berdoa. Apa isi doanya? Saudara, supaya jemaat di Efesus bersama-sama dengan orang-orang kudus dapat memahami dan memiliki pengenalan akan kasih Kristus. Amin. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Amin saudara. Amin. Karena banyak orang gak tahu, gak mengerti tentang kasih Tuhan ini. Coba kalau tidak karena kasih Tuhan, mana mungkin kita ada pada saat ini, bukan cuma kehidupan yang ada sekarang. Karena kita hidup untuk kehidupan yang kekal. Amin saudara. Amin saudaraku. Dan ini yang menjadi satu hal yang membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Supaya jemaat di Efesus memahami kasih yang luar biasa ini. Padahal di penjara dia gak pernah berdoa demikian saudara. Saudaraku yang kekasih, inilah yang menjadi bagian kita pada saat ini. Pertanyaan, apa perlunya untuk memahami kasih itu dan memelihara kasih demikian? Kasih yang tiada kepalang tanggung. Kasih yang gila-gilaan. Sampai dia turun dari sorga saudara. Ditinggalkan zona nyaman, dia di sorga. Kurang apa dia di sorga? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena besarnya kasih, dia melakukan tindakan. Kasihnya bukan dia. Apa yang terjadi? Anaknya yang tunggal diutus turun ke dunia. Anaknya yang paling berharga. Anak satu-satunya. Anak tunggal itu sendiri. Kalau harta itu berapalah itu bagi Tuhan? Itu kesekian. Tidak harta segala-galanya. Diutus ke dunia, datang. Lahir di kandang yang hina. Saya ulangi lagi ini saudara. Dan dia selama hidup orang tuanya Maria dan Yusuf. Dan dia sampai 30 tahun dia dibaptis di Sungai Yarden. Dibaptis. Dari situ dia melayani. Lalu waktu dia dibaptis keluar dari Sungai Yordan. Langit terbuka. Ada suara dari surga turun seperti burung merpati atasnya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setelah itu pelayanan. Apa yang dilakukan? Menyembuhkan banyak orang. Apa yang dilakukan? Memberi makan orang-orang yang lapar. Yang mati dia hidupkan. Mengajar di bait-bait Allah. Dia menolong. Oh yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat. Yang kusta sembuh. Segala penyakit yang buruk keadaannya dibawa kepada dia. Tertolong semuanya, amin. Amin saudara. Tetapi kenapa? Karena dia mengasihi manusia itu, orang Israel. Tetapi lihat apa yang dilakukan orang yang dikasihinya. Baru saja dia dielu-elukan. Waktu dia turun dari Betani ke Yerusalem. Hosana, Hosana anak Daud, dihamparkan daun-daun palem. Dihamparkan jubah-jubah. Tetapi hari Kamis berikutnya dia sudah ditangkap. Waktu dia berdoa di Taman Getsemane sampai keringatnya seperti darah. Peluh darah. Dia ditangkap. Di mana? Di hadapan murid-muridnya. Kenapa? Karena dijual Yudas Iskariot dengan ciuman mautnya. Dari situ dia sudah dihajar, diludah, ditarik. Kalau saudara nanti Tuhan izinkan kita ke Israel. Supaya saudara lihat bagaimana cara mereka menghina dia. Menghancurkan dia dengan biadab sama sekali.
sampai di ruang Pilatus pilih Barabas atau Yesus. Barabas, padahal Barabas itu makar, saudara. Dicambuk badannya itu sudah kelihatan tulang-tulang putih itu karena cambukan itu. Cambukan itu harus 40 kurang 1. Tapi itu sudah lebih dari situ, membabi buta. Dimasukkan lagi ke mahkota duri. Dipaksa lagi dia memikul salib di jalan Via Dolorosa itu 1 kilometer. Untung ada Yusuf, siapa? Simon dari Kirene yang memikul salib itu. Tetapi apa yang terjadi karena cintanya. Tapi orang yang dicintainya itu waktu dia disalibkan sudah dipaku tangan dan kakinya. Datang orang salibkan dia. Orang-orang dicintai dihujat, dimaki-maki dia di sana. Tetapi karena cintanya dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Amin, saudara. Di sana cinta itu semakin menggelora. Coba kalau kita, Bapak dia. Kalau kita, "Ya Bapak, hapuskan mereka ini semua." Selesai. Tapi dia tidak. "Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sekarang inilah cinta. Cinta yang kita miliki. Inilah cinta agape yang Tuhan taruh di hati kita. Amin, saudara. Yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup di dalamnya dan hidup bahagia. Kalau di luar ini ada cinta eros, ada filia, ada storge, saudara. Ini cinta yang sementara. Hanya ketika orang senang, setelah itu selesai cinta. Habis cinta. Sekarang pertanyaan, apa perlunya kita untuk memahami kasih itu, dan memerlukan kasih itu? Saudaraku, menghadapi kondisi akhir zaman akan terjadi apa yang dikatakan Matius 24 ayat 12. Coba lihat Matius 24 ayat 12. Ini akan terjadi dan ini sudah terjadi sekarang. Coba ya kita introspeksi diri dan ini sudah terjadi sekarang. Matius 24 ayat yang ke-12. Buka. LCD-nya error kah? Oke, saya baca ya. Dengar ini Bapak Ibu. Matius 24 ayat yang ke-12. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Dan karena makin bertambahnya apa? Kedurhakaan. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sekarang dunia sedang bertambahnya kedurhakaan. Maka kasih, dikatakan firman Tuhan, kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dalam terjemahan lama, dan sebab semakin bertambahnya dosa. Apakah yakinkah saudara sekarang bertambah dosa? Makin berkurangkah dosa atau bertambah? Bertambah. Gereja aja sudah ada yang melegalkan GLBT. Kawin sejenis sudah diberkati. Itu hak asasi. Coba bagaimana nanti tanggung jawabnya di surga? Apakah cuma di dunia ini menyatakan kalau tidak bergerak dengan kebenaran firman? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kejahatan akan menjalar. Wow, kejahatan itu bukan cuma bertambah, menjalar. Kayak kanker. Sifat kejahatan itu menjalar dari zaman. Kejahatan akan menjalar sebegitu hebat. Sampai banyak orang tidak dapat lagi mengasihi. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Jadi kalau ada orang yang sekarang tidak ada lagi peduli. Aduh, kadang-kala ada waktu kami pernah tuh ada orang tabrakan di jalan sudah sekarat. Gak ada orang berhenti menolong. Takut urusan. Takut urusan. Apalagi membuka pintu rumahnya, saudara. Takut urusan. Sekarang orang sudah dimasuk kepada zaman yang kasih semakin dingin. Ini bahaya, saudara. Kalau masuk ini dalam rumah tangga, masuk dalam gereja, gereja tidak berkuasa. Bangsa bisa hancur. Kejahatan akan
jalar sebegitu hebat. Sampai banyak orang tidak dapat lagi mengasihi. Itu sebabnya Rasul Paulus telah menubuatkan dalam keadaan yang terjadi pada akhir zaman. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan firman Tuhan. Saudaraku, akibat dari kasih yang semakin dingin. Akibat kasih yang semakin dingin, saudara, apa yang terjadi di dalam? Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu apa? Termasuk kasih yang semakin dingin. Hati-hati dalam rumah tangga ya, pelihara kasih ini. Ada anggur pernikahan loh Bapak Ibu. Jangan sampai dingin kasih. Walaupun banyak uang tinggal habis itu. Saya katakan. Walaupun engkau sehat sekarang, kalau sudah kasih dingin dalam rumah tangga, tinggal penyakit datang. Tinggal sakit datang. Dengar itu saudara, jangan biasakan. Dikatakan ayat 2. Masa yang sukar itu apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri, egois. Karena kasih semakin dingin. Salah satu sekarang, jangankan ya, di pesta. Biar orang lain belum dapat. Gak peduli orang belakangan di rumah. Biasanya kalau zaman dulu kami dengar anak-anak. Siapa yang belakangan itu yang lebih banyak tinggal makanan. Tinggalkan ya. Ada orang lagi yang belum makan. Sekarang terlambat makan habis. Masalahnya habis di meja pesta. Bukan dimakan, dimasukkan di tas, di kantongan. Sampai di rumah dikasih sama guguk lagi. Yang lain belum makan. Kenapa ini terjadi? Karena kasih semakin dingin. Dan menjadi hamba uang. Uang saya katakan netral. Uang itu netral, tidak pro yang baik, pro yang jahat. Tergantung di tangan siapa pemegangnya. Kalau dia di tangan orang baik, uang itu akan menjadi berkat. Kalau dia di tangan orang jahat, dia diperhamba oleh uang. Tetapi orang yang diperhamba uang akan dipermalukan oleh uang. Akan dipermalukan oleh uang. Dengar saudara, ada banyak orang dipikir orang dia punya harta. Padahal dia tidak menikmati. Karena mungkin saja dia tidak diberikan karunia menikmati. Habis terus, kurang terus. Kapan kelimpahannya? Karena diperhamba uang mau terus saudara. Pikirkan ini. Jangan kita ini hidup yang berguna. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Kenapa orang bisa membual? Karena kasih. Coba kita ini kalau bercerita. Ada orang di sana tidak ada pekerjaan, kita asik membicarakan kenaikan gaji kita. Padahal sementara orang mencari pekerjaan untuk makan juga ada, berdiam dulu yang sudah naik jabatan, yang sudah punya uang banyak. Gak usah bercerita kemewahan kepada orang yang di samping yang sedang berjuang. Kenapa dia bisa bercerita? Padahal orang tidak makan, kita seenaknya bercerita, membual. Menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pembina. Kenapa orang bisa membina? Karena kasih akan semakin dingin. Saya bicara di Kotim, saudara, tentang hamba-hamba Tuhan. Apa yang ingin orang lain lakukan pada engkau, lakukan pada orang. Kalau engkau tidak mau dipina, ya jangan pina orang. Apalagi sekarang ini kami diperhadapkan dengan pemilihan ketua majelis daerah, saudara. Kalau saya belum bisa, saya dipilih karena saya belum waktunya. Saya masih 16 tahun pendeta. Untuk ketua majelis daerah harus 20 tahun. Terus harus 2 kali masuk dalam jajaran MD. Saya peringatkan semua. Kalau engkau menghalang-halangi orang naik, nanti engkau juga dihalang-halangi orang naik. Kalau kau merugikan orang, orang lain juga akan merugikanmu. Itu kalau apa yang ingin orang lain perbuat kepada kita. Kalau kita menolong orang, lihat pertolongan. Kita waktunya ditolong, pertolongan akan banyak mengalir kepada kita. Amin saudara. Amin. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pembina. Ini karena kasih semakin dikit. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Kenapa anak-anak suka berontak pada orang tua? Tadi malam saya ngomong dengan mereka. Saya mengajar anak-anak muda tadi malam. Karena rasa hormat yang kurang. Karena kasih yang kurang. Anak-anak tuh suka berontak. Terus dikatakan firman Tuhan selanjutnya saudara, berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih.
Wah, jangan kita orang tidak tahu berterima kasih, amin saudara. Amin. Kenapa orang tidak tahu berterima kasih? Karena yang dilihat apa yang tidak baik. Kebaikan 100 akan hilang dengan ketidakbaikan 1. Makanya lagu ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Orang yang mengingat kebaikan, dia akan terus berpikiran positif dan selalu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ini merusak secara mental juga spiritual. Tidak tahu mengasihi. Kenapa? Karena kasih semakin dingin. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Tadi malam dengan di pemuda remaja. Mengekang diri, rela meninggalkan hobi. Jangan pikir mengekang diri yang berat-berat termasuk caramu main game juga. Menghabiskan waktu berjam-jam. Bisa kalau itu merusak masa depanmu, tinggalkan itu. Tinggalkan. Hati-hati game online, saya katakan bisa lebih berbahaya dari narkoba game online ini. Hati-hati, minta kekuatan dari Tuhan. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang. Wow, gimana orang yang garang? Gak peduli, mau orang tersinggung atau enggak saya gak peduli. Yang penting ngomong aku, mau tersinggung itu urusan belakangan. Padahal gak bisa. Kenapa bisa seperti itu? Melukai dan melukai karena kasih semakin dingin, saudara. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dan daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kata firman Tuhan apa? Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Siapa yang dijauhi? Orang-orang seperti ini. Dengan siapa kita bertumbuh? Kembali tadi kepada ayat awal tadi saudara. Ayat Efesus 3. Coba buka lagi Efesus 3 ayat 14. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Saudaraku. Itu sebabnya aku sujud kepada ayat 18. Aku berdoa. Siapa tadi yang dijauhi? Orang-orang seperti itu kan. Tapi ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Berarti orang yang suka menyendiri. Dengar saudara, ini peringatan. Kalian aja. Ayo kita rapat. Kau saja, kami tinggal tahu aja. Kenapa enggak mau? Takut ribut. Ingat, ini ayatnya. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang-orang kudus. Jangan ada domba yang suka terpisah dari kawanan akan disantap serigala. Bahaya. Makanya firman Tuhan berkata, peliharalah kasih persaudaraan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Jauhi tadi yang pembina, yang garang. Jauhi tadi yang tidak mempedulikan agama, hamba uang. Jauhi itu pemecah, jauhi. Jangan suka berkumpul. Karena itu membuat kasihmu semakin dingin. Tetapi dengan siapa kita praktekkan kasih ini kata firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Nanti Natal. Yang di Natal ini kan kalau ada yang wajar lah. Ada yang teman capek masak. Yang lain datang cuma aksi-aksi. Siapa sih gak sarik? Sarik jua ayah. Apakah aku yang lebih capek di sini? Oke lah, kalau di gereja kita ini kan sudah teruji kita. Ini gereja kita ini di Kalteng ini juga sudah dikenal orang. Kebanggaan kita ini. Tapi di lingkungan keluarga. Jangan suka kita hidup sendiri. Tuhan tidak mau kita hidup sendiri. Tuhan tidak mau kita hidup eksklusif. Saya katakan juga di pertemuan hamba Tuhan. Gembala yang selalu eksklusif pelayanannya mana bisa maju. Karena Kapuas ini tidak bisa dimenangkan satu denominasi. Diperlukan kesatuan hati. Amin saudara. Bersama-sama dengan segala orang kudus. Dapat memahami kenapa dikatakan firman Tuhan. Bersama-sama dapat memahami karena di sini kita saling menolong.
Saling memberi semangat. Kalau ada yang sakit menyapa. Kalau ada yang masalah dengan teman-teman kita, dia curhat kepada kita, kita berikan kekuatan. Kita saling peduli. Kita saling peduli. Sekarang ada teman sakit aja. Jangankan melihat ke rumah sakit. WA aja, gimana kabar? Mulai sekarang ya kalau ada temanmu sakit WA. Gak usah di WA grup. GWS ya. Kami doakan, mana didoakan? Coba melawan ini, memelihara persaudaraan. WA pribadi. Bu Gem, cepat sehat ya Bu Gem, kami doakan. Wow, enak sekali. Amin saudara. Amin. Ini hari terakhir kasih semakin dingin. Ini yang membuat rumah tangga hancur. Diperingatkan Tuhan itu. Supaya rumah tangga, siapa yang kasih menjadi dingin itu gak bisa melawan tantangan zaman ini. Diperhadapkan orang-orang seperti itu kepada kita. Apakah kita ikut-ikutan kasih semakin dingin? Tidak. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Karena Rasul Paulus sudah menubuatkan yang seperti yang kita lihat tadi. Untuk tetap hidup di dalam kasih. Dikatakan dan betapa lebarnya. Artinya apa saudara? Ketika Tuhan menerima kita apa adanya. Seolah-olah tangannya berkata. Membuka tangannya. Seperti yang dikatakan dalam Matius 11 ayat 28. Seolah-olah ini berkata kepada kita semuanya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Wow, amin saudara. Amin. Siapa yang sanggup membuka tangan untuk orang yang miskin. Untuk orang letih berbeban berat. Kita kalau ada keluarga yang banyak masalah, banyak tantangan, banyak utang piutang. Mudah-mudahan jangan datang ke rumah kita. Jangan, aku tidak bisa. Terbatas. Tapi Tuhan, siapa yang diundang mari kepadaku kata Tuhan. Siapa yang mengatakan ini Tuhan sumber hidup. Serwa sekalian alam yang punya langit dan bumi. Semua yang letih, lesu, yang kecewa, yang sakit, yang terhina, yang banyak masalah, yang banyak tantangan, yang banyak tanggungan. Dan berbeban berat. Aku akan memberi apa? Dikatakan Tuhan. Kelegaan. Walaupun keluargamu ada orang kaya. Gak ada yang berani memberi jaminan seperti ini saudara. Memberi kelegaan kepadamu. Tetapi dengan syarat ayat 29. Ayat 29. Pikul laku yang kupasang. Belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Berarti letih, lesu, masalah itu merubah karakter kita dari yang kasar menjadi lembut. Yang sombong menjadi rendah hati. Yang masalah saudara, sudah banyak tantangan, banyak problem. Gak berubah. Kenapa kamu gak berubah? Dulu kamu kasar, sekarang kamu kasar. Dulu kamu pendendam, sekarang kamu pendendam. Memang aku tidak berubah. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah berubah katanya. Tetapi Tuhan, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Walaupun masalah belum selesai. Tapi kita tenang di dalam Tuhan. Amin saudara. Kita bisa tenang. Jadi dan orang yang mempraktekkan menerima kelebaran kasih Tuhan itu pun. Hatinya akan lebar. Kasihnya akan lebar. Dan walaupun diperhadapkan seperti di 2 Timotius 3 tadi pempina apa saja pun. Hatinya tidak akan terganggu. Hatinya akan tetap tabah. Dan dia akan terus melepaskan roh pengampunan. Amin saudara. Walaupun dihina dia tidak akan sesak. Biasa selama hatinya murni di hadapan Tuhan. Semakin dia memahami dan memaklumi. Kenapa orang itu seperti ini? Kenapa aku seperti itu? Sampai dia berkata, oh wajarlah. Karena dia sedang begini, karena dia sedang begini. Dan cepat sekali memahami dan memaklumi orang. Itu yang penting. Begitu juga
dikatakan kasih Tuhan itu panjang, betapa lebarnya, panjangnya. Apa yang panjang? Kesabaran Tuhan. Menanti kita, melihat kita berkali-kali dalam dosa, dia tunggu sampai kita bertobat. Tuhan tidak pernah membuang kita. Saudara, dan orang yang menerima kasih Tuhan, merefleksikan dalam hidupnya, menjadi orang yang panjang sabar. Orang seperti ini, orang yang gampang sekali menahan amarah. Dan tidak akan terjadi lagi orang yang sumbu pendek. Mudahan di tengah-tengah kita jangan ada yang sumbu pendek ya. Amin saudara. You understand sumbu pendek? Cepat sekali. Disulut, wow. Tapi orang yang panjang sabar. Wah, ada temanku sampai sabar sekali ini ya. Itulah orang yang panjang sabar. Dan ada ayatnya tapi tidak saya sekarang nanti berikutnya. Dan tingginya kasih Tuhan. Tingginya dan dalamnya kasih Tuhan. Saya bawalah contohnya. Kasih yang bagaimana ini? Seperti anak bungsu yang hilang itu. 2 anaknya, anak orang kaya. 1 yang sulung, 1 yang bungsu. Anak yang bungsu itu minta warisannya. Padahal bapaknya masih hidup. Dia pergi. Bapaknya berkata, nak kenapa kamu minta warisan? Pokoknya minta warisan. Aku tidak betah lagi dengan papa. Minta. Jangan nak. Kan dia punya anak yang dikasihinya. Anak bungsu lagi. Jangan nak. Pokoknya minta, dipaksanya saudara. Akhirnya bapaknya memberikan. Kalau itu dalam bentuk emas, kalau itu dalam bentuk benda. Apa yang terjadi sudah di tangannya. Dijual semua. Dijual. Padahal pada saat itu bagi warisan tidak bisa sebelum ayahnya meninggal. Itu penghinaan pada orang tua. Dijual. Pergilah dia ke kota. Di kota dia sudah banyak uang. Ingat ketika banyak uang banyak teman, wajar itu. Firman Tuhan sudah berkata, Raja Salomo lagi berkata. Banyaklah teman orang kaya. Kata Raja Salomo. Tapi siapa saudara orang miskin? Wow, kalau kita banyak uang. Sepupu 13. Akenku itu. Oh, aku namborunya. Kalau banyak uang. Tapi kalau situ sudah tidak banyak uang, kenalkah? Cuma satu kampung. Jarang ketemu. Sama dengan orang anak bungsu ini. Main judi. Kalau sekarang obat-obatan kalau ada. Tapi Alkitab mencatat pelacur-pelacur. Ganti-gantian. Siapa tidak mau cewek sama dia? Karena banyak uangnya. Gunung aja bisa runtuh dong. Habislah uang. Habis uang. Ada kelaparan di kota itu. Lalu dia melihat tidak ada lagi uang. Lihat di ATM sudah habis. Mau ngutang kepada orang gak dikasih, dia ngutang. Dikasih sekali dia main judi. Kedua kali gak dikasih lagi. Perutnya tajam, mau makan apa dia? Dia cari kerja, ketuk. Aku cari kerja, di rumahnya dia mana kerja kuat. Anak kaya, anak orang miskin, anak orang kaya, anak bungsu. Makanya anak-anak itu jangan kita manjakan, kita hajar dia kerja. Lalu pergi, aku mencari pekerjaan. Apa bakatmu? Mungkin dikatakan pada orang anak muda ini. Gak ada bakat, gak bisa dia ngepel rumah mungkin ya. Gak bisa, gak tahu, gak diceritakan, kita berandai-andai. Bisa kamu gini? Gak bisa. Oh, yang cocok pekerjaanmu menjaga babi. Menjaga babi, padahal pada orang Yahudi haram. Tapi tajam katanya pisau silet, lebih tajamlah perut ini kalau lapar. Pergilah dia, dimasukkan dia. Ini babi ini banyak, ini kasih makan. Apa yang terjadi saudara? Gak ada juga makanannya, lapar dia. Yang dimakan ampas makanan babi. Coba. Kalau kita berkata hapus liur. Tetapi waktu dia makan makanan babi, teringat dia akan ayahnya. Teringat akan ayahnya, teringat surga. Di rumah ayahku banyak orang-orang upahan. Mereka makan. Karena dia sudah melihat banyak orang upahan. Makan minum bisa.
Maulah ayahku menerima aku, takut karena sudah habis hartanya. Pastinya harta itu dibagi 3, satu untuk abangnya, satu untuk bapaknya, satu untuk dia. Atau mungkin saja dibagi 2, saya tidak tahu saudara. Habis banyak uang ini. Tetapi bapaknya tahu ke saudara apa yang dilakukan? Tiap hari dia mendoakan anaknya. Tiap hari dia menunggu anaknya, amin saudara. Sampai suatu saat anaknya itu pulang. Sekalinya bapaknya sudah menanti-nanti di ujung jalan seolah-olah dia berharap saudara anaknya ini pulang. Ternyata dilihatnya dari jauh, kayak gaya anakku yang jalan sana. Itu anakku tapi dekil. Cara langkahnya anakku itu. Yang terjadi apa? Sudah dekat sekitar mungkin 100 meter, 200 meter. Bukan anaknya yang lari, tapi bapaknya yang lari. Untuk menjumpai anaknya, dirangkulnya, diciumnya tubuh anaknya yang sudah bau babi ini saudara. Diciumnya, anaknya kaget, Pak, aku tidak layak sebagai anakmu, jadikan aku sebagai pekerjamu. Oh enggak nak, engkau anakku, diciumi walaupun badannya bau. Ditanggalkannya jubahnya, dikatakan kepada anak-anak buahnya, pakaikan dia sepatu. Diberikan cincin di jarinya. Artinya apa? Betapa lebarnya kasih Bapak itu yang menantikan anak itu. Amin saudara. Amin. Kasih seperti ini akan dirasakan orang tua. Kami orang tua walaupun apa yang kau anak-anak kami pasang badan untuk anak-anak ini. Karena itu anak kami. Kami selalu membanggakanmu. Walaupun harapan itu membanggakan itu hampir sirna. Tetapi kami selalu berharap engkau yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kami. Orang tua yang punya anak itu, wah terasa itu saudara. Walaupun apa anak kita itu, mana pernah kita benci menginginkan kematiannya. Bila penting kita yang duluan mati daripada anak-anak ini. Kita pasang badan. Walaupun di hati ini menjerit, anakku ini sayang gak sama aku. Tapi percayalah Bapak Ibu, semua anak-anak sayang sama Bapak mamanya. Semua. Cuma kelakuan mereka aja yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Lebarnya kasih Bapa ini. Menantikannya. Lalu panjangnya kasih Bapa ini. Panjang sabarnya. Berkari-kari dinantikan. Panjang sabar tidak pernah habis. Terus. Dan tingginya kasih Bapa ini. Kenapa saya katakan tinggi? Dia naikkan derajat anaknya ini saudara. Dengan dipakaikannya sepatu. Dikasihnya cincin saudara. Artinya derajatnya naik. Disuruh memotong lembu. Mengundang masyarakat. Artinya apa saudara? Dia memulihkan status anaknya ini. Di hadapan masyarakat. Supaya dia dihargai. Amin. Tidak dikatakan pada anaknya. Sembunyi dulu kamu 2 tahun ya. Enggak. Langsung diundang orang. Anakku yang hilang telah pulang. Betapa dalamnya kasih anak ini. Walaupun dia sudah hampir jatuh di lembah tubir yang paling dalam. Kasih ayahnya juga menjangkau sampai ke kedalaman itu saudara. Mungkin tidak ada alat yang bisa meraih kepada tubir yang sangat dalam. Tapi kasihnya bisa. Karena anaknya itu ditaruh di hatinya yang paling dalam. Kasih yang demikian. Kasih yang gila-gilaan. Kasih yang ekstravagansa. Kasihnya Tuhan. Kasih yang tidak pernah gagal. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Amin saudara. Amin. Amin. Banggakah punya Tuhan seperti itu? Amin saudara. Engkau sekarang yang terpuruk. Bangkitkan semangatmu. Tak bisa. Keberhasilan ada di pundakmu. Engkau adalah bintang yang bersinar. Tadi malam saya ngomong kepada anak muda. Engkau bintang yang bersinar dengan syarat taat. Tapi anehnya kuliah anak muda kalau dia sudah dewasa, sudah sarjana, sudah kuliah, gak mau lagi ke pemuda. Apa ya yang terjadi ya? Apakah pemuda remaja kita hanya untuk SMA ke bawah? Saya harap pemuda remaja, engkau yang sudah kerja, sudah kuliah, berikan teladan kepada adik-adik. Amin anak-anak muda. Amin ya. Berikan teladan pada adik-adik. Tidak ada keistimewaan. Kalau sudah, apa malukah kalian dengan ini pelprabo? Siapapun orang tua, tolong ya orang tua ini mari kita kerjasama dengan orang tua. Supaya
Ada gereja sekarang tidak ada lagi ibadah pemuda remaja. Bersyukur di sini kemarin sekitar 27 kah atau berapa kami. Seharusnya harus lebih dari situ. Di mana orang-orang yang sudah kerja ini? Di mana orang-orang yang sudah sarjana ini? Seharusnya kalau sudah sarjana jadi contohlah kepada adik-adik. Ya. Tidak ada keistimewaan. So ini hati yang taat supaya kau bisa menjadi bintang yang bersinar. Bisa. Dimulai dari ketaatan, rela meninggalkan hobi yang tidak sesuai dengan Tuhan. Kalau engkau punya pacar, kalau pacar itu kalau pacarmu itu menjauhkanmu dari Tuhan, putuskan. Itu titiknya. Kalau hobimu menjauhkan kau dari Tuhan, tinggalkan. Kalau pekerjaanmu menjauhkan engkau dari Tuhan, tinggalkan pekerjaan itu walaupun di sana duit banyak. Harus demikian saudara. Dan kasih yang tidak kepalang tanggung. Di situ lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya. Itulah yang dirasakan oleh anak muda ini. Anak bungsu ini. Dia dipulihkan. Dia menjadi terhormat. Dia sukses nantinya. Seharusnya dia sudah tidak ada harapan dong. Ada habis hartanya. Udah banyak utangnya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan memulihkan seperti nyanyian tadi, keadaan kita seperti orang bermimpi, mulut kita tertawa. Oh Tuhan, aku 3 tahun yang lalu masih seperti ini Tuhan, terima kasih. Siapa aku 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu Tuhan banyak masalahku. Tapi sekarang Engkau telah pulihkan aku Tuhan. Seperti orang bermimpi akan kita alami itu semua. Amin. Bagaimana caranya kita merespon kasih yang demikian? Terakhir, tolong putarkan film itu. Ada seorang perempuan berdosa yang telah diampuni Tuhan dosanya. Dia datang pada Tuhan. Apa yang dilakukannya? Coba kalau bisa diputarkan film. Orang Ini Farisi itu mengundang Isa makan di rumahnya. Maka pergilah Isa dan duduk makan di rumahnya. Baik-baik. Natal kita nanti tanggal 4 saudara Desember. Anak-anak, Ibu-ibu menjauhlah. nanti Kamu dengar? akan diantar, masih Pergi. ibu bapak-bapak ya, kain seragam Mereka ini ya, mencari perhatian. gratis ya. Kalau sempat jahitkan ya, usahakan jahitkan. Tapi kalaupun tidak sempat sabarai, bapak-bapak masih berdoa berpuasa mereka. Karena bapak-bapak enggak puasa soalnya. Kainnya aja ya, coba. Nah ini, suaranya mas. Nah. Orang Farisi itu mengundang Isa makan di rumahnya. Maka pergilah Isa dan duduk makan di rumahnya. Anak-anak, menjauhlah. Kamu dengar? Pergi. Mereka ini mencari perhatian. Apa yang dilakukannya di sini? Aku tidak tahu. Apa yang dilakukannya? Jika orang ini benar-benar nabi, tentu ia tahu siapa wanita ini. Dan apa dosa-dosa yang telah dilakukannya. Aku tahu orang ini, Simon. Dengarkanlah aku. Ada 2 orang berhutang kepada 1 orang. Masing-masing 500 dan 50 dinar. Karena tidak sanggup membayar, hutang mereka dihapuskan. Yang mana yang paling bersyukur? Menurut saya, orang yang paling banyak hutangnya. Kamu benar. Lihat wanita ini. Aku masuk ke rumahmu. Engkau tidak memberi air untuk membasuh kakiku. Tapi ia membasuhnya dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Tapi ia terus menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku. Tapi ia meminyaki kakiku. Sesungguhnya, kasihnya yang besar menunjukkan bahwa dosanya yang banyak telah diampuni.
Tapi yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Dosamu sudah diampuni. Pergilah kamu dengan sejahtera. Ciri-cirinya banyak diampuni, dia berbanyak berbuat kasih. Ciri-ciri orang yang sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Tapi di sini dikatakan di ayat ini, dia telah melakukan apa yang bisa dilakukannya. Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan hal yang gak bisa kita lakukan. Saudara, waktu saya dan suami ke Seruyan, saya bawa acara nih, gerejanya ini tertutup. Bagus. Entah kenapa saya ngomong, Pak, gerejamu ini, wah ordernya bagus, harus full AC ini. Harus full AC ini, tidak ada ventilasi. Sudah lanjut, seorang ibu di sana langsung ngomong begini, apa yang dikatakan Bu Gembala tadi benar, saya menyumbang memberi 10 juta saat itu juga untuk beli AC. Dan semua hamba-hamba Tuhan ini dikasih, termasuk kami. Dia seorang janda, tapi kaya. Lalu dia mendesak saya akan ngomong dengan ibu. Ngomong aja di sini. Kami mau ke Sampit, kami akan menginap nanti di Sampit. Udah capek nih. Saya menemui ibu di Sampit katanya. Dengan siapa kita ngomong? Cuma ibu dan bapak, dia dengan gembalanya, dengan istri gembalanya. Jauh itu Sampit, kita ke rumahmu aja, pokoknya ke Sampit. Saya temui, apa ya, ngapain kamu menemui saya? Lalu singkat cerita, kami nginap di sebuah hotel. Di mana menginap Bu Gem? Di hotel ini. Dijemputnya kami dengan portonernya, saudara. Mobil kami tinggal di situ, dibawa kami ke restoran yang sangat mewah. Tapi saya sudah tahu dia, sudah beberapa waktu ini semua hamba-hamba Tuhan per wilayah, kalau ada pertemuan, dia semua kasih ongkos. Baru-baru saja dia kasih pada seseorang 50 juta. Orang Dayak nih, orang Dayak. Saya pernah duduk di, pokoknya tidak terlalu kenal dengan saya baru 2 kali ketemu dengan dia. Tapi dia berkata kepada saya, Bu Gem, saya akan turut kemana ibu nanti, dengan tim, saya akan pendana tim ini. Lalu saya ngomong, hati-hati Bu. Hati-hati apa? Tentukan manajemen keuanganmu. Begini Bu, suatu saat nanti kamu kecewa. Yang begitu mengeluarkan banyak uang, kamu kecewa nanti dengan hamba-hamba Tuhan. Satu permintaan saya, jangan katakan, cukup aku membantu. Saya tidak mau lagi membantu, ganti yang lain. Akan ganti, Tuhan ganti engkau. Jangan katakan demikian ya. Satu saat kamu kecewa. Terus berapa banyak uang, berapa sih pencarianmu aku bilang. Karena saya sudah lihat caranya dia menabur itu saudara. Saya Bu katanya, ada suami saya mendengar cukup 50% untuk saya. 50%-nya ditabur untuk pelayanan. Sementara banyak orang Tuhan minta 10% dianggil-anggil. Termasuk kami hamba-hamba Tuhan, bukan cuma jemaat. Dia sudah berani berkata, aku cuma 50%. Luar biasa. Kenapa Bu sampai seperti itu? Ada gembalanya di sana. Dia ceritakannya bagaimana Tuhan membawa dia. Dia PNS saudara, kepala sekolah. Tapi ada hal-hal lain berkat-berkat Tuhan yang tidak perlu saya sampaikan. Tuhan percayakan kepadanya. Karena dia tahu itu semua dari Tuhan. Saya pikir tadi cuma dia beri 20%. Enggak, 10% itu sudah pasti perpuluhan Bu Gem. Dan setelah itu 50%-nya cukup 50% untuk saya. 50%
semua ku taburkan untuk pelayanan. Dan sudah banyak sekarang pelayanan-pelayanan yang sangat diberkati Tuhan lewat karya ibu ini. Kenapa? Karena dia menerima kasih yang ekstravagansa. Amin saudara. Bagus mana kalian memberkati atau diberkati? Siapa yang bagaimana kita memberi atau diberi? Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Mana ya uang 1.000 tadi? Ada 5.000, pasti ada uang 2.000. Berilah yang baik. Oke, itu cuma uang. Bagaimana doamu? Bagaimana waktumu? Bagaimana hatimu? Melebihi daripada uang. Sampai dia berkata sama seperti yang punya lisensi segala odol dan segala macam, siapa namanya saya lupa. Dia bukan cuma memberikan 10%, 90%, 10% cukup untuk saya. Orang yang menjadi berkat kalau ada di hatinya kata cukup. Kalau tidak ada kata cukup walaupun kaya, dia bisa tidak punya uang. Ingat itu. Apakah kita diberikan karunia menikmati? Coba pikir, firman Tuhan itu mengubah saya. Firman Tuhan itu pengalaman itu mengubah. Saya ngomong dengan suami di mobil. Kami sambil nyetir. Masuk akal enggak ya? Kami juga terkaget-kaget. Saudara. Luar biasa. Biasanya orang-orang Chinese bisa seperti ini. Ini orang Dayak saudara. Wah, pengertiannya kan Tuhan luar biasa. Tuhan tidak pernah berutang pada kita. Amin. Kalau engkau menjadi berkat, lakukan. Coba sekarang dalam hatiku, wah, langsung ada 2 AC, sementara di gereja kami sudah ada AC yang rusak. Adakah yang bisa beruluran tangan untuk beli AC yang sana itu? Udah gak bisa lagi diperbaiki. Ini AC-AC yang ini sih, ini sudah gak bisa lagi diperbaiki. Nanti satu saat pasti ada yang ulurkan tangan. Amin saudara. Kalau Tuhan gerakkan, tapi kalau sudah Tuhan gerakkan hatimu, jangan tunda, lakukan. Kalau Tuhan gerakkan, jangan tutup. Lakukan apa yang bisa kita lakukan selagi kita hidup, lakukan untuk Tuhan. Amin saudara, saya juga demikian. Kalian pikir kalau kami pergi ke dalam pelayanan ini, kami bawa uang dari sana, boro-boro bawa uang. Kami bawa berkat di sana saudara. Kadang-kadang Pak Gemini melihat orang yang membangun gereja, ada beli tanah, aku 5 juta. Ada yang bangun gereja, aku 5 juta. Pulang dari sana, belum segala bensin. Kalau nanti satu saat jemaat ini mensupport saya dalam pelayanan, Bu Gem, kalau Ibu Gem kemana, aku beli bensinmu ya, ini 500.000 untuk beli bensin Bu Gem. Wah, mustahilkah itu? Tentu tidak saudara. Tentu tidak. Tetapi saya gak minta. Tapi kalau Tuhan gerakkan, kenapa tidak? Amin saudara. Cara kita menanggapi kasih Tuhan yang ekstravagansa. Jangan dingin kasih kita, amin. Oke, selesai. Kita akan nyanyi sebuah pujian. Sementara, apa lagu itu nah? Lagunya si Pelo hari Minggu kemarin. Apa Pelo lagumu kemarin? Tiada terukur. Tiada terukur besar. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat diselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar
Natal telah di-share nama-namanya. Adakan rapat karena minggu ini kami Jumat baru pulang. Tetap doa penyembahan nanti. Seperti hari kemarin, walaupun saya di jalan tetap dalam posisi puasa dengan tim doa sampai di sini. Terus ada seragam itu semua. Jadi semua diberi seragam. Kalau sempat usahakan jahitkan. Natal kita 4 Desember pembicara pendeta Meiti Kolam. Karena ibu-ibu yang panitia, nanti ibu-ibu juga yang khotbah. Terus kita ada banyak hal yang kita perbaiki. Kadang-kala aku pikir, apakah supaya dari sana itu kita bikin rolling door di sini supaya bisa mereka juga harus pendingin di sana. Itu pun perlu kita pikirkan. Tapi kalau Tuhan buka jalan, gereja kita ini akan kita perlebar dan kita perpanjang. Doakan ya saudara, rencana kita, gereja kita belum ada dana, tapi Tuhan sudah punya dana. 16 kali 33. Kolam itu, berdoalah. Dulu kan ada tanah-tanah timbunan. Mana tahu lagi nanti. Doakan ya tim doa. Kami perlukan Tuhan tanah-tanah timbunan. Perlukan besi, pasir cor, semen, semua sebutkan namanya satu persatu. Supaya nanti gereja kita ini tetap diberkati Tuhan. Kalau gereja kita diberkati Tuhan, jemaat ini juga diberkati Tuhan. Siapa bilang kita enggak diberkati Tuhan? Oh lihat dulu kita dulu. Saudara bergereja di sini diberkati Tuhan. Tidak kebetulan, amin. Amin saudara. Amin ya. Dan untuk pelayanan yang normal kita doakan Kapuas level 3 naik. Tapi bukan karena ada terpapar COVID, karena orang tidak mau divaksin. Jadi tolong semua harus divaksin, karena orang yang divaksin itu kesulitan. Kami di Surabaya gak bisa ke mall kalau gak divaksin. Gak bisa ke apotek, gak bisa ke rumah sakit. Saya ini sudah mau divaksin booster nomor 3. Sudah didaftar. Gak usah takut, amin saudara. Tidak akan divaksin kalau kita tidak siap. Kepada anak-anak sekolah yang sudah offline, tetap jaga protokol kesehatan. Bagi kelas 3 SMA sekarang kau jangan takut. Kemana kau kuliah? Berdoa pada Tuhan, engkau sukses, bintang yang bersinar. Terima kasih pada pemain rebana. Aku salut cara kerja mereka ini. Mereka bisa ini, si Ori ini. Mana pemain rebana ini dulu? Pemain catur ini. Sudah ke provinsi ini. Bisa pemain rebana. Siapa yang mendidik? Si Ellen ini. Nih mendidik. Si Dara sudah main rebana. Masih ku ingat lahir ini. Kami yang jaga di bidang Pancania. Sudah main rebana si Dara. Mama Iskia selalu kasih di mereka seperti yang katakan penatua Pasar Ibu itu ya. Karena mereka bisa mendelegasikan atau menciptakan pemain-pemain baru. Ori, tapi ganti gerakan itu, bikin gerakan yang gini-gini tuh nah, yang pakai bendera-bendera. Gerakan apa yang bendera-bendera itu? Kita. Laki-laki juga, bayangkan sini komen bendera-bendera seperti ini. Coba, si Daniel sana main bendera kau Dan, Hiskia. Daripada Pak Dedi main bendera, gimana? Coba di gereja-gereja orang, saya salut kepada mereka setiap jam 3 hari Minggu latihan. Bayangkan perlunya mereka latihan. Ini si Mesia ini harus diantar bapaknya, dijemput. Coba, bagi mereka pemain rebana itu aja sudah wah. Amin saudara, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan sorak-sorak. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Oke ya kiranya. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Ayo kita. Kasih setiamu besar selamanya.
Siapa di sini tunjuk tangan? Lulusan COVID-19. Tunjuk tangan dulu lulusan COVID-19. Apa tidak bersyukur setompul? Waduh, luar biasa kebaikan Tuhan, amin. Sehat kita semua, panjang umur, amin. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan menyehatkanmu. Engkau adalah bintang yang bersinar. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami. Kami benar-benar merespon kasih Tuhan yang luar biasa, yang ekstravagans. Kasih yang gila-gilaan, yang tidak masuk akal. Tapi setelah kami diberi pengertian, kami mengerti betapa lebarnya, panjangnya, dalamnya, tingginya kasih Tuhan. Tak terselami secara manusia. Tetapi Engkau telah memberi kasih itu kepada kami. Kenapa Engkau berkata hidup dalam kasih? Karena Engkau adalah kasih. Karena di akhir zaman kasih akan semakin dingin. Akibatnya berbahaya. Jangan sampai dingin kasih kami ya Tuhan. Kepada sesama kami, kepada keluarga. Jangan sampai dingin kasih jemaat kepada gembala. Kasih gembala kepada jemaat. Jangan sampai dingin kasih kami sekalian. Saling menasihati, saling menolong, saling mengunjungi. Itulah kasih Tuhan yang kami terima. Makasih Bapak. Sebuah anak perempuan yang telah mengurapi kakimu. Dikatakan oleh Engkau, orang yang berbuat banyak kasih banyak diampuni. Kalau sedikit kasihnya sedikit diampuni. Tuhan, bagaimana kami mempraktekkan kasih? Kalau kami mengasihi Engkau, buktinya kami melakukan firman-Mu Bapa. Itulah orang dikasihi Tuhan adalah, orang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Perintah-Mu itu tidak berat, karena kasih kami kepada Tuhan luar biasa. Kasih agape akan kami praktekkan di usaha kami, di pekerjaan kami, di rumah tangga kami. Dan ini yang membuat kami sejahtera. Dan ini yang membuat kami sehat. Dan ini yang membuat kami kuat. Dan ini yang membuat hati kami plong. Gampang sekali kami mengampuni. Dan tidak ada tempat di hati kami menyimpan dendam. Karena lemari hati kami hanya diisi dengan kekuatan, hanya diisi dengan pakaian kemuliaan, tidak pakaian kecemasan dan tidak pakaian dendam. Berkati jemaat-Mu semua dan yang di rumah juga. Apa yang ditaburkan beberapa minggu ini tentang kasih Tuhan. Wow, kami katakan terima kasih, Engkau luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Panitia Natal kami sudah dibentuk, 4 Desember Natal kami itu harinya Tuhan. Pelayanan hamba-Mu juga besok dan seterusnya. Bahkan minggu depannya lagi, bahkan sampai di pertengahan November ada ke Manado perjalanan kami. Serta lindungi hamba-Mu walaupun seringkali meninggalkan jemaat. Tetapi kami semua diikat di dalam kasih Tuhan. Makasih Bapak untuk persembahan perpuluhan yang sudah dibawa. Ini semua juga bentuk kasih kami kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik, kami juga memberikan yang terbaik kami bagi Tuhan kami. Jemaat Tuhan ada yang tidak hadir dalam perjalanan, Tuhan lindungi dan sertai mereka yang melayani saat ini. Semua diberkati Tuhan. Dan kami doakan tenaga kesehatan diberkati Tuhan. Karena hari ini hari dokter Tuhan sedunia. Diberkati Tuhan. Perawat-perawat juga, rumah sakit juga. Keamanan bangsa kami juga diberkati Tuhan. Makasih Bapak. Kembalikan kami minggu depan beribadah di tempat ini. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, kekuatan, penghiburan, kerja Roh Kudus turun atasmu, bekerja dalam kehidupanmu mulai hari ini hingga maranatha Tuhan kembali, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah.
Selamat siang. Ada pintu depan, ada pintu samping. Para penatua dan pelayan kita maju, kita akan berdoa.